Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Indonesia, pada kesempatan kali ini kami mahasiswa kesejahteraan sosial dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran izin sharing mengenai pelatihan andragogi. Kami terdiri atas 3 orang anggota. Yang pertama ada Vanessa Hovifah dengan NPM terakhir 24, kemudian ada Kanaya Pasca Syabani dengan NPM terakhir 11, dan saya sendiri Zahra Kisi Aziza dengan NPM 09. Berikut merupakan bagian-bagian yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada pengertian pelatihan andragogi, kemudian yang kedua ada karakteristik peserta pelatihan andragogi, kemudian yang ketiga ada metodologi pelatihan andragogi, kemudian yang keempat ada peran trainer andragogi, mentalitas trainer andragogi, dan yang terakhir ada strategi pelatihan andragogi. Dalam pekerjaan sosial, terdapat sifat yang mengarah pada heal dan terapi, tetapi ada juga yang bersifat pengembangan atau empowering, yang berfokus pada keberfungsian individu secara mandiri sehingga terbangun keluarga yang sejahtera. Oleh karena itu, untuk membangunnya diperlukan learning dan development dengan peran educators untuk membuat orang lain lebih berdaya atau empower. Dalam pengembangan diri, terdapat empowering instrument yang dilakukan, salah satunya adalah training. Training dilakukan untuk mendesain learning experience agar keterampilan, pengetahuan, dan sikap berkembang sehingga ciri khas dan training adalah from unknown to know. Jadi asalnya tidak tahu menjadi tahu, asalnya tidak bisa menjadi bisa. Kemudian training atau pelatihan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu training andragogi atau pelatihan untuk orang dewasa dan training pedagogi atau pelatihan pada anak-anak. Hal ini dibedakan karena terdapat perbedaan karakteristik antara anak-anak dan orang dewasa ketika belajar atau mengikuti pelatihan. Maka dari itu, tugas pekerja sosial dalam training adalah harus bisa menguasai bagaimana menyelenggarakan training yang efektif dan efisien serta tepat sasaran. Selanjutnya ada pengertian pelatihan andragogi. Andragogi adalah ilmu bagaimana membimbing orang dewasa atau ilmu mengajar orang dewasa. Andragogi menstimulasi orang dewasa agar mampu melakukan proses pencarian dan penemuan ilmu pengetahuan atau keterampilan yang mereka butuhkan dalam kehidupan. Dalam pelatihan andragogi ini terdapat 4 peran bagi seorang trainer. Yang pertama itu sebagai narasumber, fasilitator, dinamisator, dan motivator. Trainer sebagai narasumber, mereka perlu paham ilmu terlebih dahulu karena peran utama seorang trainer adalah menghubungkan dengan tujuan dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Lalu sebagai fasilitator, trainer itu memfasilitasi rangkaian training agar berjalan dengan baik dari awal hingga akhir pelatihan, sehingga dapat mendesain learning experience yang baik pula. Nah, dari keempat peran ini, sehingga muncullah kaidah dalam pelatihan andragogi itu bahwasanya masuk kelas dengan membangun asumsi bahwasanya semua yang hadir adalah warga belajar. Karakteristik dari peserta pelatihan andragogi ini ada 4. Yang pertama itu adalah self-direction, di mana orang dewasa itu cenderung ingin mengatur dirinya sendiri sehingga kontak belajar dalam pelatihan ini dibangun secara bersama atau 2 arah antara trainer dan peserta belajarnya. Yang kedua adalah time orientation, di mana orang dewasa itu belajar untuk memenuhi kebutuhannya pada masa ini, sehingga kebutuhan pelatihan itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dari individu di saat ini juga. Karakteristik yang ketiga adalah experience, di mana orang dewasa itu memiliki berbagai pengalaman, baik pengalaman kerja, pengalaman belajar, atau kehidupan. Sehingga cara berpikir dari peserta belajar atau orang dewasa ini akan berbeda dengan seorang trainernya. Oleh karena itu, pendapat antara trainer dengan peserta itu boleh berbeda karena ada banyak pendapat. Terus, karakteristik yang keempat adalah sulit fokus. Biasanya orang dewasa itu cenderung sulit fokus karena banyak hal yang dipikirkan atau banyak hal yang jadi tanggungannya juga kayak gitu. Sehingga dalam pelatihan andragogi ini perlu membangun empati dan strategi dalam pelaksanaan ini. Lalu ada mentalitas seorang trainer dalam pelatihan andragogi. Yang pertama itu pikiran yang terbuka. Jadi seorang trainer itu harus memiliki pikiran yang terbuka
karena orang dewasa memiliki pengalaman hidup yang banyak dan berbeda-beda, sehingga seorang trainer harus bisa saling menghargai atas perbedaan pendapat tersebut dan pemikirannya masing-masing. Yang kedua adalah mentalitas selalu mau belajar. Jadi seorang trainer perlu memiliki keinginan untuk mengembangkan pengetahuannya dan keterampilannya. Karena orang dewasa itu pasti memiliki beragam pengalaman. Maka pengetahuan dan keterampilan trainer harus selalu menyesuaikan para pesertanya juga. Mentalitas yang ketiga adalah yakin mencapai tujuan. Jadi seorang trainer memiliki keyakinan penuh untuk mencapai tujuan. Karena dengan dorongan kepercayaan diri tersebut akan menjadikan seorang trainer untuk selalu mengupayakan atau memberikan yang terbaik dan optimal dalam pelatihan kepada para peserta. Lalu mentalitas yang keempat adalah sabar. Jadi seorang trainer itu harus sabar karena trainer harus menghadapi berbagai kepala, berbagai pengalaman dari peserta yang hadir dan karakteristik dari peserta yang berbeda-beda itu tadi. Lalu yang terakhir adalah mentalitas mudah beradaptasi. Seorang trainer perlu mudah beradaptasi dan mampu menyesuaikan diri dengan siapapun, karena peserta memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Baik, untuk selanjutnya ada metodologi pelatihan andragogi yang biasa disingkat dengan Rem to Fame. Yang pertama itu ada resensi. Resensi itu memberikan kesimpulan di ujung sesi agar peserta memahami secara keseluruhan dalam pelatihan. Kemudian yang kedua ada appropriateness, yaitu kesesuaian materi training dengan kebutuhan training. Maka dari itu, sebelum dimulainya training, dibutuhkannya training need analysis agar training yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan para peserta. Kemudian yang ketiga ada motivation. Pelaksanaan training harus full dengan motivasi dan semangat. Kemudian yang keempat ada primacy, yaitu mengupayakan training yang menarik baik di awal maupun di akhir pelatihan. Jadi pelatihan itu tidak dibebankan sebagai sarana ceramah saja gitu. Kemudian yang selanjutnya ada two-way communication, yaitu adanya komunikasi dua arah yang aktif antara trainer dan peserta. Jadi trainer itu tidak memberikan materi saja dan peserta hanya mendengarkan saja, tidak. Tapi adanya komunikasi yang aktif dan dua arah dari trainer dan peserta. Kemudian selanjutnya ada feedback, yaitu memastikan pemahaman dan melengkapi yang tertinggal. Jadi trainer akan melakukan dialog yang aktif dengan peserta agar trainer mampu mengetahui sejauh mana kemampuan atau daya tangkap peserta gitu. Jadi aktif saling berkomunikasinya. Kemudian selanjutnya ada active learning, yaitu karena peserta punya banyak experience sehingga peserta diberikan kesempatan untuk aktif dalam sesi ini, bukan hanya trainer saja yang aktif. Kemudian selanjutnya ada multi-sense learning, yaitu untuk mewadahi ragam gaya belajar peserta. Jadi ragam belajar peserta ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemauan para peserta. Kemudian yang terakhir ada exercise, yaitu latihan. Latihan itu tidak hanya berisi tentang teori, namun juga dilatihkan dan ada latihan keterampilan untuk mampu membuat para peserta mampu menguasainya. Oke, selanjutnya ini ada beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh seorang trainer ketika akan memberikan pelatihan. Yang pertama itu adalah materi. Materi merupakan bahan atau konsep yang akan disampaikan pada sesi pelatihan. Materi ini tidak hanya berfokus pada kognitif atau pengetahuan, namun juga bisa secara afektif dan psikomotorik atau keterampilan. Latihan beda halnya dengan ceramah yang berisi pengetahuan. Latihan itu merupakan kegiatan yang memadukan pengetahuan, afektif atau sikap, serta keterampilan bagi para pesertanya. Oke, yang selanjutnya itu adalah metode. Metode merupakan cara atau teknik dalam menyampaikan materi ke peserta. Nah, banyak banget jenis-jenis metode yang bisa digunakan oleh seorang trainer. Yang pertama itu ada ceramah, lalu ada juga tanya jawab, ada brainstorming, diskusi kelompok, word cafe, fishbowl, role play, penugasan, sosiodrama, pemagangan, demonstrasi, ataupun outbound. Dari ragam banyak metode yang sudah disebutkan sebelumnya, ini bisa digunakan sesuai dengan beberapa pertimbangan.
yaitu pertama adanya tujuan. Apakah pelatihan tersebut ingin menonjolkan sisi pengetahuannya, keterampilannya, atau sikapnya? Maka metode yang digunakan itu harus disesuaikan dengan tujuan dari pelatihan tersebut. Yang kedua adalah waktu yang diberikan ketika pelatihan. Umumnya pelatihan andragogi itu berlangsung maksimal selama 12 jam pelajaran. Kemudian selanjutnya adalah kompetensi dari seorang trainer. Seorang trainer harus menguasai metode apa yang akan digunakan dalam sesi pelatihan. Maka metode yang digunakan dapat disesuaikan dengan kemampuan trainer dalam menyampaikan metode tersebut saat pelatihan. Untuk pertimbangan yang selanjutnya adalah karakteristik ataupun budaya dari para peserta, kemudian juga budaya di lingkungan tempat pelatihan tersebut. Misalnya, apakah di perusahaan tersebut kulturnya pimpinan dan staf disatukan dalam pelatihan yang sama atau tidak. Dan yang terakhir adalah fasilitas, yaitu sarana dan prasarana yang tersedia dan yang akan digunakan ketika sesi pelatihan berlangsung. Dan yang terakhir adalah media. Media merupakan cara untuk menggugah kesadaran peserta, membawa peserta masuk ke dalam materi, dan mendorong penghayatan peserta pada materi sehingga munculnya komitmen dari para peserta untuk bisa berkembang. Contoh salah satu media dalam pelatihan adalah games, yang dimana games itu bisa berfungsi sebagai icebreaker, sekaligus juga media pada pembelajaran ataupun sesi pelatihan. Sekian pemaparan dari kelompok kami, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.